isi Ramadan, Ponpes Darussalam wajibkan santri khatam Al-Quran. KPAI ada unsur pidana karena ada dugaan kelalaian. Penanganan kasus anak tewas di kolam renang harus tuntas. Di sini dikatakan bahwa KPAI menyatakan kasus seorang anak yang tewas tenggelam saat berwisata berenang di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut harus tuntas diungkap kepolisian karena diduga ada unsur kelalaian untuk menjadi pembelajaran ke depannya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada Tasikmalaya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Polisi dan petugas meteorologi tingkatkan pengawasan pendistribusian BBM selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia di program Ulas Berita, yang mana kali ini saya akan mengulas sejumlah berita menarik dan terhangat yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan edisi Kamis 6 Maret 2025. Sebelumnya gimana nih kabar Baraya Priangan TV di hari ke-6 Ramadan gitu ya. Semoga semangatnya masih ada gitu ya, mengoptimalkan ibadah-ibadahnya untuk hari-hari kedepannya gitu. Kita curi start lebih awal gitu ya, semangatnya biar nanti nggak luntur gitu hari-hari selanjutnya gitu ya. Langsung saja ya Baraya, kita ke berita pertama yang sudah ada di halaman utama. Ini datang dari wilayah Ciamis, yang mana isi Ramadan, Ponpes Darussalam wajibkan santri khatam Al-Quran. Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa di bulan suci Ramadan ini kita ini saling berlomba-lomba dalam mengumpulkan amalan-amalan yang bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu ya. Apalagi bulan suci Ramadan ini jangan dijadikan alasan karena kita lemes gitu, lapar, nggak minum gitu, jadi kita menurun gitu semangat ibadahnya. Justru di bulan suci Ramadan ini banyak keberkahan yang mana kita harus berlomba-lomba nih, buru-buru ngambil kesempatan itu gitu biar bisa mendapatkan pahalanya yang berlipat ganda gitu ya. Kita bacakan dulu di sini. Di bulan suci Ramadan ini tentunya semua umat Islam saling berlomba-lomba menjalankan ibadah tuh ya. Begitupun bagi para santri di Ciamis memiliki kebiasaan yang wajib, yaitu menghafal Al-Quran. Setiap santri dan santriwati diwajibkan menghafal satu halaman satu hari. Tak hanya itu, para santri pun menargetkan tamat atau khatam Al-Quran hingga akhir Ramadan. Tadarus dan tahfiz Al-Quran di Ponpes Darussalam Ciamis telah menjadi tradisi setiap tahunnya. Bahkan setiap memasuki bulan Ramadan, para santri wajib untuk menghafal Al-Quran. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program khusus Ponpes Darussalam saat Ramadan. Melalui program khusus Ramadan bertemakan Gema Ramadan 1446 Hijriah, selain khatam Al-Quran, semua santri pun mengisi kegiatan melalui aktivitas keagamaan, mulai dari tarawih, tadarus, kuliah subuh, serta belajar kitab kuning. Ya, membaca berita ini, Masya Allah sekali ya. Ini salah satu ponpes di Ciamis ini sudah menggiatkan program yang memang diisi dengan ibadah-ibadah yang bisa dimaksimalkan gitu. Mungkin yang di bulan-bulan biasanya gitu, bulan-bulan di luar Ramadan, diisi dengan kegiatan KBM yang memang sudah terjadwalkan, tapi di bulan Ramadan ini diisi dengan ibadah-ibadah yang bisa dioptimalkan gitu, yang di bulan-bulan sebelumnya itu tidak bisa dilaksanakan gitu. Ya, ini mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk tidak hanya di ponpes gitu ya, tapi juga kita di keseharian kita, di rumah dimanapun berada gitu, kita juga tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah untuk memenuhi target capaian kita di bulan Ramadan gitu ya. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya, datang dari wilayah Garut Sumedang. Garut Sumedang. Di sini ada yang menarik, yaitu nah ini nih yang tempo hari itu sedang ramai sekali di media sosial bahwa yang terkait kasus anak tewas di kolam renang. Ternyata ini ada update beritanya gitu. Kita bacakan terlebih dahulu, yang mana KPAI ada unsur pidana karena ada dugaan kelalaian. Penanganan kasus anak tewas di kolam renang harus tuntas. Di sini dikatakan bahwa KPAI menyatakan kasus seorang anak yang tewas tenggelam saat berwisata berenang di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut harus tuntas diungkap kepolisian karena diduga ada unsur kelalaian untuk menjadi pembelajaran ke depannya. Ya, betul sekali ya. Mengenai kecelakaan ya, mungkin kita bisa katakan ini kecelakaan ini pasti ada sebab akibat gitu ya, apalagi ini anak di bawah usia yang tewas gitu. Sebelumnya juga kita pernah singgung gitu ya, bahwa ini kemungkinan nih ada kelalaian dari orang tua gitu sebagai pengawas anak-anak, karena seperti kita ketahui bahwa
tingkah laku atau pergerakan anak gitu ya, kegiatan anak itu tidak bisa kita duga gitu ya, karena masih ingin eksplor banyak hal gitu ya, termasuk yang ada di kolam renang di Pamengpeuk ini. Di sini dikatakan bahwa peristiwa ini diakibatkan ada unsur kelalaian yang mengakibatkan anak ini meninggal dunia, sehingga ke depan tidak terjadi lagi di Kabupaten Garut, kata Ketua KPI Tasikmalaya yang meliputi wilayah tugas Kabupaten Garut atau Rinanto. Ia menuturkan KPI sudah mendapatkan laporan adanya seorang anak usia 6 tahun yang meninggal dunia karena tertarik saluran pembuangan air saat berwisata di kolam renang ANB, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, 23 Februari 2025. Ya, sekarang ini udah tanggal 6 Maret ya, 6 Maret. Nah, tapi ini kejadian 23 Februari, berarti memang terus diselidiki ya, apa penyebab dari tewasnya anak berusia 6 tahun ini yang ada di Garut gitu. Dan karena perlunya ada diselidiki hingga tuntas itu agar menjadi pembelajaran nih, tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa khususnya yang memang mempunyai pengawasan, yang harus memiliki pengawasan lebih kepada anak-anak yang masih di bawah usia gitu ya. Apalagi ini di tempat rekreasi gitu ya. Tempat rekreasi itu kita kan biasanya have fun gitu, senang-senang gitu. Kadang suka lupa untuk mengontrol pergerakan kita gitu ya. Tidak hanya orang dewasa gitu, tapi apalagi anak-anak gitu. Orang dewasa aja sulit untuk mengontrol gitu ya, apalagi anak-anak gitu. Makanya memang perlu adanya pengawasan lebih dari orang tua. Ini dengan adanya kasus ini menjadi sorotan lebih untuk para orang tua gitu ya, apalagi ketika sedang berwisata. Mungkin selanjutnya kita beralih ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang mana di sini datang dari Singaparna. Pedoman PSU tidak kunjung turun, KPU tetap buka pendaftaran. Nah, di sini mengenai PSU ini ya, sebelumnya itu sempat sejumlah mahasiswa gitu ya melakukan demonstrasi untuk mungkin menyuarakan gitu ya, mewakili pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan dari masyarakat gitu ya. Nah, di sini ada kelanjutan beritanya. Di sini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada Tasikmalaya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sayang hingga saat ini KPU Kabupaten Tasikmalaya masih menunggu surat dinas dari KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pedoman teknis pelaksanaan digelarnya PSU yang belum juga turun. Sebab di satu sisi pihaknya berpacu dengan waktu, harus menyelesaikan PSU dalam 60 hari sesuai mandat putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuk pada 24 Februari 2025 lalu. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumumkan pendaftaran calon peserta PSU yang akan dibuka pada Jumat Minggu mendatang. Pendaftaran ini khusus diperuntukkan bagi pengganti Adi Sugianto sebagai calon Bupati pasangan nomor urut 3 dengan tanpa mengganti calon wakil Bupati Iip Miftahul Paus. Di sini juga dikatakan bahwa sementara itu partai pengusung pasangan calon Bupati Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 3 Ade Sugianto Iip Miftahul Paus mengaku saat ini sedang menyiapkan nama pengganti Ade Sugianto di pemungutan suara ulang Pilkada Tasikmalaya. Di sini juga saat ditanya kapan akan mendaftarkan nama calon pengganti Adi Sugianto, Aib menyebut akan mendaftar sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, yakni antara tanggal 7 sampai 9 Maret. Ya, berarti ini sebentar lagi gitu ya. Kita doakan semoga PSU ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan putusan apa yang diarahkan oleh MK gitu ya, Mahkamah Konstitusi. Nah, lanjut kita ke berita penutup mungkin ya. Ini datang dari wilayah Banjar Pangandaran, yang mana di sini. Nah, seputar BBM nih sedang ramai gitu ya. Seputar BBM banyak masyarakat yang gelisah gitu ya, menanyakan ini ada keganjalan pastinya gitu ya. Nah, di sini ada berita yaitu polisi dan petugas meteorologi tingkatkan pengawasan pendistribusian BBM selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Di sini Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama UPTD, Meteorologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar meningkatkan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak di SPBU Kota Banjar selama Ramadan sampai Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pengawasan tim gabungan di Kota Banjar ke sejumlah SPBU ini sebagai upaya pencegahan praktek dugaan kecurangan terkait volume BBM yang biasa didistribusikan kepada pengguna kendaraan bermotor selama ini. Hal ini juga bersamaan cek tera ulang alat ukur pompa BBM di SPBU serta menindaklanjuti tren kasus dugaan Pertamax oplosan yang menjadi isu nasional belakangan ini. Menurut Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Heru Samsul Bahri, bersamaan tera ulang SPBU oleh petugas metrologi legal itu juga dilaksanakan pengecekan contoh BBM Pertamax dan Pertalite. Nah, di sini pengawasan ke SPBU itu diakui sesuai arahan Direktorat Metrologi, tepatnya ini saat bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri nanti. Yang membaca berita ini semoga kedepannya gitu ya, isu-isu yang berseliweran sebelumnya itu mengenai Pertamax oplosan gitu ya, itu di lapangannya itu semoga tidak sesuai gitu ya, karena masyarakat juga pastinya memilih Pertamax sebagai bahan bakar kendaraannya itu pasti memiliki alasan gitu ya, mungkin karena agar salah satunya agar mesinnya tidak cepat rusak gitu, maintenance-nya juga tidak ribet gitu ya, makanya mereka memilih Pertamax sebagai BBM. Nah, jangan sampai dengan adanya Pertamax oplosan ini, istilah di masyarakat gitu ya, di netizen itu ibaratnya Pertalite tapi versi fast track gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita doakan ke depannya ini tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal, khususnya yang bisa merugikan masyarakat luas gitu. Ya, mungkin Baraya Priangan TV, sekian ulas berita yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa nih Baraya, jika ada kurang berkenan di hati gitu, atau ini nggak sesuai ini di lapangan, ini boleh banget Baraya Priangan TV ungkapkan opininya, statementnya itu di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat gitu ya, boleh di like, komen, dan juga share. Seperti biasa Baraya juga yang membutuhkan jasa pengiklanan seperti yang ada produk di belakang saya ini, salah satu produk UMKM yang kita iklankan itu, Baraya bisa hubungi tim media sosial kami. Nanti juga ada di belakangnya, di sini ada Instagram, TikToknya Priangan TV, itu bisa dihubungi jika ingin mengiklankan produknya. Nah, mungkin sekian dari saya, sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.